Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita siapkan hati pikiran untuk masuk kepada ibadah untuk menyembah Tuhan kita yang hidup. Kita bersaat teduh terlebih dahulu, kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 37 ayat 1-3, Tuhan Allah hadir. Panggilan berbakti bagi kita pada pagi ini terambil dari Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Segala puji, hormat, sembah kami panjatkan kepadamu Allah yang kudus, Allah yang hidup dalam Kristus Tuhan. Oleh kasih anugerah-Mu memberi kesempatan bagi kami kembali bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan kasih-Mu bagi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bagi jemaat-Mu seluruhnya. Siapkan, kuduskan kami Tuhan, kami sembahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir, biar Roh-Mu yang memimpin, membimbing, dan biarlah ibadah ini menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 122, Engkaulah Bahagiaku. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan
hampirku padamu, hampirku padamu, sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan sertamu. Kita beresponsoria terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 dan dilanjut ayat 16 sampai 22. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 dan dilanjut ayat 16 sampai 22. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ayat 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu Dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu Lehernya masuk ke dalam besi. sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. dijadikannya dia tuan atas istananya, Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya. Dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Amin. Gloria Patri, Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 10 ayat 5 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati.
Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan serta memelihara dan melaksanakan firman Allah. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 63, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.
datanglah. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus mengambil. Kau yang sesat, marilah. Amin. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami, di dalam diri Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan umat-Nya. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, melipat tangan, menutup mata, memohon, meminta, berdoa untuk belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, menyerahkan seutuhnya bangsa kami. Ya Bapa, peliharalah dan berkatilah bangsa kami. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, wakilnya serta kabinetnya. Tuhan boleh berikan hikmat kepada mereka, kuasai hati pikiran mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan lebih baik, secara khusus dalam kondisi pandemik ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang terlibat di dalam mensukseskan bekerja untuk menemukan atau memproduksi vaksin COVID-19 ini. Kami menyerahkan seutuhnya mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh menemukan, bahkan memproduksi vaksin COVID-19 ini, sehingga kami boleh menggunakannya ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan juga yang memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia yang ada di wilayah 1, wilayah 2, maupun wilayah pengembangan. Tuhan berkatilah gereja kami ini. Biarlah setiap visi misi program-program yang direncanakan boleh berjalan dengan baik untuk kemajuan gereja-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga berdoa untuk konferensi tahunan. Tuhan berkati apapun keputusan, apapun program yang boleh direncanakan, boleh berjalan dengan baik seturut dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para bishop, kami berdoa untuk para DS, para pendeta, bahkan kami guru-guru Injil, calon guru Injil dan aktivis yang lainnya. Tuhan berkati kami. Biarlah lewat penggembalaan, lewat pelayanan kami boleh memajukan gereja-Mu Metodis dengan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan dan memohon kepadamu secara khusus Tuhan untuk gereja-Mu Metodis Indonesia Sungai Yordan. Kami serahkan secara khusus buat kami hamba Tuhan, buat para majelis, guest speaker, calon speaker, guru sekolah minggu, bahkan aktivis yang lainnya. Bersama-sama kami Tuhan, satu visi, satu bahasa, bergandengan tangan, mensukseskan apa yang menjadi program kami, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki untuk memajukan gereja-Mu ini, dan seutuhnya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk panitia pencalon di dalam pemilihan majelis periode 2020-2022. Tuhan berkati setiap kinerja mereka, dan keputusan itu boleh mereka putuskan dan mereka boleh membawa dalam konferensi jemaat. Dan semuanya itu Tuhan
Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa buat Gita Sinaga. Kami berdoa buat Bapak Sahat Raja Kukuk. Kami berdoa untuk Opung Polha Boru Sianipar, Ibu Theodora Simbolon, Ibu Mary Tiur Samosir, Bapak Binsar Panggabean, Bapak B Napitupulu, Ibu B Boru Panjaitan, Bapak MSH Sialagan, Bapak Hasudengan Sianturi, dan juga Bapak Raya Pangeribuan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Di tempat ini Tuhan kami berdoa untuk umat-Mu. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan bagi mereka. Tuhan angkat sakit penyakit mereka lewat tenaga medis, lewat obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi. Pakailah itu menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Tuhan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Samuel Sirait, Ibu Eka Novita Hutayan, Bapak Simon Panggabayan, Bapak Nelson Lumban Toruan, Bapak Mayor Silalahi, Ibu Hanimar Lumban Tobing, Ibu Raya Sianipar, Ibu Rita Dolok Saribu Boru Sinaga, Ibu Pinita Mauli Opung Sunggu Boru Manulang, Bapak R. Sitompul, Ibu Deha Situmeang Boru Marpaung, Bapak Milton Lumban Tobing, Ibu Mariamun, Bapak Christopher Hutapea, Bapak Penanggangan Sinaga, Rahel Nadeak, Bapak W. Simanjunta, Bapak Johnson Simanjunta, Ibu Lisda Simanangkalit, Bapak Sahata Hasiolan Siti, Ibu Sondang Tambu Bolon, Ibu Endang Surti Untari Silitonga, Bapak Maruli Manulang, Ibu Ruliana Siahaan, Ibu Anita Emma Sihombing, Abraham Hasibuan, Ibu Renova Siahaan. Kami serahkan seutuhnya Tuhan umat-Mu di dalam masa proses pemulihan mereka. Kami mau serahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan. Sehingga mereka pulih secara sempurna di dalam Tuhan. Sehingga mereka boleh bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Yang sedang mengandung. Bahkan juga yang mencari pasangan hidup. Bahkan mencari pekerjaan. Supaya Tuhan turut bekerja bagi mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk pelunasan rumah pastori. Tuhan kami melibatkan Tuhan di dalamnya. Untuk Tuhan campur tangan di dalamnya. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk misi pelayanan gereja-Mu. Secara khusus di Panohop Palangkaraya. Kami serahkan seutuhnya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkarya di dalam misi di sana. Lewat hamba-hamba Tuhan. Lewat jemaat-Mu di sana. Lewat pengurus-Mu di sana. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Dengarkanlah Tuhan doa seruan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Nats pembimbing terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 194. Nyawaku diberikan bagimu. Nyawa
apa kau beri padaku? Ku disengsarakan dengan amat keji, agar kau dilepas dari duka pedih. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku? Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku? Mohon Tuhan memberkati kepada hamba-Nya. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami yang saat ini berada di rumah, dan biarlah persembahan yang sudah kami siapkan ini, itu kiranya Tuhan kami boleh berikan dengan ucapan syukur, dan kami menyerahkan untuk pekerjaan kami. Biarlah pekerjaan kami pun juga dapat mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, melalui doa ini juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mau berdoa untuk Bapak Mula Saud Halomuan Sialagan, Bapak Rudi Johannes Hasudungan Situmorang, Ibu Mahardika Marpaung, Nikolaus Brian, Elsa Siololo Angelita Simatupang, Gamaliel Budiman Napitupulu, Mikalia Renata Situmorang. Tuhan, kami mau berdoa untuk umat-Mu, biarlah mereka boleh berbahagia dalam Tuhan, mereka tetap setia kepadamu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah merasakan sukacita atas kelahiran seorang putri di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Irfan Asido Syagian, Ibu Niksi Erika Munte. Tuhan, terima kasih pertolongan-Mu, dan Kau telah memberikan sukacita bagi mereka. Dan biarlah mereka juga Tuhan tetap bersyukur, dan mampukan mereka untuk dapat membesarkan putri mereka. Biarlah sukacita boleh hadir terus di antara mereka. Kami juga tetap berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini Tuhan berada di rumah sakit Budi Asi, mengalami sakit Bapak Raya Pangaribuan. Tuhan, biarlah Engkau yang saat ini bersama dengan dia, dan biarlah ada pemulihan, dan berkati keluarga, berikan kesabaran kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Maurice Kevin Christian Manulang dan Stella Kristi Ruli yang akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus nanti. Tuhan, Engkau yang mendahului segala acara, dan biarlah pemberkatan nikah ini juga Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu, dan keluarga besar juga Tuhan boleh semakin bersukacita. Bapa, inilah doa kami. Terpujilah Engkau, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, kita siapkan hati pikiran untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Om Pon Tambunan. Kita bernyanyi bukan dengan barang panah. Kau membayar dosaku.
sia-sia dan tak berarti kepada hambanya dipersembahkan. lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita berdoa, ya Roh Kudus berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami hari ini, dan biarlah kami yang mendengar dimanapun berada, kami boleh mengerti dan ajar kami untuk mempraktekkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu, khususnya jemaat yang ada di rumah. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Kami akan bacakan dari tempat ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita hari ini adalah tenanglah dan jangan takut. Setiap orang pasti memiliki rasa takut, apapun itu. Sehebat-hebatnya orang pasti memiliki rasa takut. Saudara-saudara, secara psikologi rasa takut itu adalah wajar dan sangat manusiawi. Yang tidak wajar adalah jika kita terus-menerus dikuasai ketakutan itu. Istilahnya fobia, itu yang tidak wajar. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Ketika mereka selesai membagi-bagikan makanan kepada 5.000 lebih orang, lalu hari sudah mulai malam, mereka menyuruh orang banyak untuk pergi pulang. Tiba waktunya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Oke, kamu juga pulang. Kamu juga pergilah menyeberang." Yesus tidak bersama-sama dengan murid-murid, tapi Yesus ada waktu pribadinya, dia dikatakan pergi ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saudara-saudara, murid-murid ketika itu pergi naik perahu sekitar 2-3 mil. Di dalam perjalanan di danau itu, mereka diombang-ambingkan. Perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Angin sakal adalah angin yang datang dari depan perahu. Sehingga mau tidak mau, orang yang mendayung terus akan sekuat tenaga untuk melawan angin yang datang. Seakan-akan mendorong perahu itu untuk tidak maju. Sudah pasti mereka akan kelelahan, capek sekali. Nah, di tengah angin sakal itu diombang-ambingkan perahu mereka dan mereka dikejutkan, mereka takut lagi.
Karena ketika dalam keadaan yang panik, muncul seseorang yang awalnya mereka kira itu adalah hantu. Saudara-saudara, rupa-rupanya itu bukan hantu, tetapi Tuhan Yesus yang datang. Di dalam kepanikan dan ketakutan itu, Yesus datang menolong mereka dengan mengatakan kata yang sangat menguatkan yang diperlukan saat itu adalah, tenang, ini aku, jangan takut. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, yang terjadi apa? Lalu Petrus saking penasarannya, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku bisa ke situ berjalan. Tuhan mengatakan, datanglah. Petrus datang dan dia bisa berdiri di atas air. Tapi tidak lama ada angin yang dirasa, lalu Petrus ketakutan, tenggelamlah dia. Dikatakan Alkitab mengatakan ketika tenggelam, Petrus mengatakan, Tuhan tolong aku. Yang dilakukan Yesus adalah dia mengulurkan tangan, memegang tangan Simon Petrus, dan Simon Petrus pun juga bisa keluar dari air itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, lalu Tuhan mengatakan kepada Petrus, hai engkau orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Engkau tenggelam karena kebimbanganmu, sehingga engkau bisa tenggelam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, setelah mereka naik ke perahu, mereka menyembah Tuhan, katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa yang mau kita renungkan di dalam firman Tuhan hari ini? Saudara-saudara, kepanikan, ketakutan sering membuat kita hanya fokus kepada masalah yang ada. Itu sering yang dibiasakan oleh orang lain. Kepanikan atau ketakutan sering membuat mata dan pikiran kita tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Kepanikan dan ketakutan itu yang selalu menyelumuti apa masalah yang ada pada saya. Saudara-saudara, kalau kita melihat murid-murid panik, dan kita pun juga saat ini mengalami kepanikan, apalagi dalam situasi COVID saat ini. Kita panik, takut, semuanya kita takut. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebagaimana murid-murid di tengah kapal dalam perahu dan otomatis bisa tenggelam dan mati. Pertanyaan untuk kita renungkan hari ini, apakah kapal Bapak Ibu saat ini sedang diterpa angin sakal? Apakah keluarga kita saat ini sedang diterpa angin sakal, pekerjaan kita dan sebagainya? Saudara-saudara, mungkin keluarga, pergumulan kita sulit untuk bergerak maju dan bahkan terombang-ambing. Kalau saudara mengalami hal itu, karena sedang belajar mentaati perintah Tuhan dan Anda mengalami goncangan ombang-ambing kapal itu, Tuhan mau mengatakan kepada kita hari ini, jangan takut. Yesus sedang menghampiri saudara. Dia berkata kepada saudara, tenanglah, ini aku dan jangan takut. Ini adalah kata-kata panggilan Tuhan kepada Anda yang saat ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Tuhan langsung yang datang, dia memberikan dirinya sendiri sebagai sumber ketenangan. Prinsipnya adalah tetap taat dan setia, dia menyertai saudara. Dan dalam menghadapi ketakutan ini, kita sebagai orang yang beriman diingatkan sebagaimana Kristus sebelum beraktivitas dia berdoa. Kita diingatkan juga untuk berdoa, datanglah kepada Yesus. Tetaplah berdoa sebelum masalah atau pergumulan itu datang. Jangan ketika datang masalah baru kencang berdoa. Sebelum datang masalah, sebelum terjadi apa-apa, hendaklah kita dipersiapkan dengan doa. Dengan berdoa dapat membantu kita untuk kuat menghadapi masalah yang sedang terjadi apapun dan khususnya saat ini. Sebagai penutup firman Tuhan hari ini, tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan Yesus. Karena dia lebih besar daripada semua masalah yang menimpa saya dan Anda semua. Dan yang pasti kita tidak dibiarkan Tuhan menghadapi masalah itu sendiri.
Sepanjang jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Percaya, yakinilah, kalaupun itu terjadi, Tuhan firman-Nya mau mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Belajarlah untuk mempercayai, jangan bimbang, jangan kepanikan, itu menyelimuti hati kita. Dan janganlah kebimbangan, ketakutan itu membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Belajar terus dan belajar terus, Tuhan mengatakan, tenanglah, jangan takut, ini aku. Serahkan kekhawatiranmu, kehidupanmu kepada Tuhan, maka Dia akan membuka jalan bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk tidak takut. Bahkan Engkau sendiri yang mengatakan supaya kami memiliki ketenangan hati. Dan Engkau juga mengajarkan kami supaya kami tetap hidup dalam doa. Karena dalam doalah kami boleh kuat di dalam Engkau. Terima kasih firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi Ku Bahagia Yakin Teguh dari NRM 145 ayat 1 sampai dengan 3. Bahagia yakin teguh, Yesus milikku selamanya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi limpah indah. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa Bapa kami, dilanjutkan dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah
terimalah berkat dari Tuhan, maka anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sudah selesai ibadah dan biarlah kita juga boleh bersuka cita dan praktekkanlah firman Tuhan dan selamat beraktivitas bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.